Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Atta, NIM 231401 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas cara membuat domain administrator account. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan bikin beberapa user ya. Nah, sekarang kita coba bikin user baru yang fungsinya sebagai administrator account atau akun administrator. Oke, pada dasarnya di Active Directory ada akun administrator bawaan Windows itu sendiri. Contohnya kalau kita buka user, di bagian user ini, di bagian aktif dokter user komputer, kita masuk ke bagian user dan akun namanya administrator. Nah, ini si user ini tipenya user administrator ini atau akun administrator ini supaya level paling tinggi di domain controller. Dia bisa menambah user, menghapus user, mengubah user ya. Udah tahu lah pasti fungsinya ya, kalau sudah ikutin dari beberapa pertemuan sebelumnya pasti sudah paham administrator tugasnya ngapain. Oke. Ada policy di perusahaan, kalau perusahaan itu perusahaan yang sangat besar, urasan sangat besar, itu punya security policy. Biasanya mereka kan mendisable account administrator ini. Kenapa? Ya, namanya akun administrator bawaan ini selalu jadi sasaran hacker, selalu jadi sasaran orang-orang yang suka pingin menerobos sistem, ingin menembus sistem, ingin menjebol sebab sistem yang diserang itu pasti akun asli. Misal bawaan itu nah mengaplikasikan, ada caranya akun administrasi terus general ya. Kita bisa ganti namanya first name gitu, bisa aja, tapi saya nggak akan lakukan itu. Bisa kita ganti, ada cara lain, kita akunnya kita disable. Kalau disable ya udah disable, nggak dipakai login ini, sehingga kita harus pakai akun lain untuk login ke Windows ini atau memanage sistem administrasi. Untuk memanage Windows ini kita harus pakai akun yang lain. Nah, akun lain ini kita harus bikin dulu. Kita harus bikin akun setingkat administrator ini yang fungsinya level dan fungsional, tapi dia bukan administrator. Caranya gampang, klik kanan aja akun administrator ini, terus klik copy. Nah, kita bikin namanya siapa, nama depan, nama belakang, inisial, nama seperti kita bikin nama user, nama baru misalnya master. Oke, inisial karena belakang admin jadi master admin, user, logo, name master aja. Ini kita contoh aja master ya. Biasanya akun administrator copyright itu namanya aneh-aneh supaya nggak gampang ditebak orang. Silahkan Anda bikin sendiri. Oke, klik next. Passwordnya wajib diisi, misalnya rahasia. Oke, password never expired. Klik next, finish. Jadi master admin fungsinya apa? Master admin ya, ini pengganti dari administrator aja sebenarnya, dan ini kita bisa gunakan untuk login ke Windows Server ini. Kalau Anda sistem ini lagi yang pada pakai si master ini ya, bisa dipakai, silahkan Anda praktek, tapi saya nggak akan contohkan kelamaan. Saya mau singkat aja di sini, soalnya saya yakin Anda udah paham lah sebenarnya ya, kalau Anda yang ngikutin dari pertemuan sebelumnya. Oke. Saya satu fungsinya juga kita bisa mengubah sistem di Windows karena dia fungsinya sama, sudah sesingkat dengan administrator. Oke, kita jalankan Windows 10 client yang sudah join domain. Kita tunggu sebentar. Oke,
kita login. Nah, kita bisa login dengan si akun administrator itu di sini, atau user nama seperti user biasalah, cuma levelnya lebih tinggi. Coba dari si master, namanya si master. Oke, login salah. Kita cek dulu, coba mana tadi Windows servernya. Oke, si master. Display. Oh iya, saya lupa bikin user. Oh ya sudah, benar. Oke, master. Oke. Salah passwordnya. Oke, sip. Nah, dia login sebagai master admin. Oke, karena itu baru dia pertama kali dipakai login ya. Biasalah ada kata sambutan. Oke, sip, kita berhasil login. Kita bisa bebas ngapain aja. Kita bisa view advanced system setting. Tuh kan ditanya passwordnya ya. Iya, karena dia sebagai administrator domain sama seperti administrator domain juga. Dia bisa ngubah sistem, bisa bebas ngapain aja. Bahkan akun ini kita gunakan untuk membahas sistem juga. Coba kita sign on dulu. Kita bisa mengubah sistem dari user yang lain. Contoh si Bambang Irawan. Oke, si Bambang login. Oke, Bambang Irawan ini kan user biasa ya. Dia nggak bisa, dia user biasa yang terakhir. Sebentar, saya cek dulu, saya pastiin dulu. Oke, local group administrator. Oke, sip. Si Bambang ini user biasa. Kalau dia buka free advanced system nggak bisa ditanya kalau kita masukin si master dengan passwordnya. Dia bisa. Nah, jadi akun master ini bisa digunakan untuk memodifikasi sistem di client. Jadi misalnya the client minta tolong ID support, tolong dong cobain sistem ini, tolong dielefan dong, saya mau install sesuatu ya. Oke, sama IT-nya di login gitu, di login terus baru ubah modifikasi dan modifikasi sistem sesuai kebutuhan. Gampang ya. Jadi sangat disarankan kalau di sebuah perusahaan itu takut administrator itu, sebaiknya di hide, jadi disable saja kalau perlu. Kemudian buat satu akun baru yang singkat administrator dengan nama yang lain, dan itu sebaiknya dilakukan pada saat Windows baru selesai install. Sudah setting domain awalnya ya, baru kita ubahlah akun administratornya. Kita disable, kita buat akun administrator yang baru. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara membuat domain administrator account yang fungsinya serupa dengan akun administrator akun administrator domain sebagai pengganti guna sistem security. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.